Shalom saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang begitu luar biasa dari dalam hidup kami, anugerah-Mu, kasih setia-Mu selalu kami rasakan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan, satu rindu kami mau dengar-dengar akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerima. Amin. Shalom saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dengan tema melayani dengan kasih. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Kunjungan Ratu Negeri Sheba. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu Negeri Sheba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumnya, dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan dia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka, sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi yang kudengar. Maka berbahagialah orang-orangmu, dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, hingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, satu kata yang harus kita katakan ketika kita membaca nats ini, apa itu? Terpesona. Ya, terpesona. Gak usah kita nyanyikannya. Terpesona. Terpesona. Itu yang dirasakan oleh Ratu Sheba ketika dia datang, ketika dia berada, ketika dia menikmati, ketika dia merasakan bagaimana hospitality, bagaimana hikmat, bagaimana bijaksana seorang Salomo menjadi raja di tengah-tengah Yerusalem ketika itu. Saudaraku, mari kita melihat, kalau kita bicara secara geografis, apa itu? Di era Salomo itu, Ratu Sheba, ini dari dikatakan Ethiopia atau Arab Selatan, jaraknya itu, saudaraku, Yerusalem 1.200 mil atau 60 hari perjalanan jalan kaki. Apa yang mau saya sebut tadi, bahwa jangan pernah membayangkan bahwa situasi ini seperti saat kita saat ini, dilengkapi dengan teknologi, dilengkapi dengan alat komunikasi, dilengkapi dengan segala sesuatu. Apa yang kita bicarakan sekarang sudah sampai ke belahan dunia mana. Siapa yang menggosip sekarang sudah sampai ke telinga orang lain, dan secepat itu bisa sampai kemana-mana. Tapi ketika Ratu Sheba datang kepada Salomo, saudaraku dalam kasih Tuhan,
situasi itu tidak ada. Yang ada hanya kabar berita yang dia dengar. Seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Sheba itu setelah sampai kepada Salomo, dia mengatakan ternyata lebih dari apa yang dikatakan orang tentang ayat 1 lebih lagi ketika Ratu Negeri Sheba mendengar tentang Salomo. Dan akhirnya ketika dia sampai, dia mengatakan ternyata masih sedikit apa yang dikatakan orang, tapi jauh lebih banyak lagi yang bisa aku dapatkan dengan pertemuan denganmu, katanya kepada Salomo ketika itu. Saudaraku di dalam kasih Tuhan, itulah luar biasanya seorang Salomo yang dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Tidak hanya bicara hikmatnya, tapi hospitality. Bahkan dia telah apa yang dikatakan oleh Ratu Sheba ini. Makanan di meja, cara duduk pegawai, cara pelayan-pelayan, table manner, juru minuman, pakaian mereka, dan segalanya. Artinya apa? Ratu Sheba juga ingin mengungkapkan seperti apa yang dikatakan. Tema kita saat ini. Ada pelayanan yang luar biasa, ada pelayanan yang ditunjukkan oleh seorang Salomo kepada Ratu Sheba. Tamu itu benar-benar raja. Dia melayani dengan baik. Dia melayani dengan sukacita. Dia melayani dengan kasih. Bagaimana denganmu? Bagaimana dengan kita? Kalau sudah tamu mau pulang, nggak minum dulu. Nggak makan dulu gitu. Padahal tamunya sudah di pintu, sudah mau pakai sendal, sudah mau pakai sepatu, mau berangkat gitu ya. Just kidding. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa yang dipertontonkan oleh seorang Salomo kepada Ratu Sheba. Dan benarlah apa yang dikatakan oleh filsuf Yunani yang bernama Epicrates itu, bahwa kebaikan adalah kemuliaan yang sejati. Intinya ingin dikatakan kemuliaan seseorang di mata Tuhan dan sesama itu dilihat dari kebaikan hati yang diperlihatkan kepada sesamanya. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jauh-jauh dari Ethiopia, jauh-jauh dari Yaman, Ratu Sheba datang untuk melihat kebenaran situasi itu. Dan dipercayai kitab ini ditulis oleh Esra dan sekitar abad ke-5, abad ke-6 Masehi. Dan ini merupakan catatan sejarah penting bagi orang Israel ketika itu. Saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam keseluruhan konteks Alkitab ini jelas-jelas ingin membeberkan, ingin memberikan gambaran tentang kemegahan dan kebijaksanaan Raja Salomo itu. Dan juga satu hal yang tidak bisa kita lupakan. Apa itu? Bahwa segala hal yang dimiliki oleh Salomo, termasuk hikmat dan kekayaannya, itu bersumber dari Tuhan. Maka lihatlah reaksi Ratu Sheba itu. Sampai-sampai Ratu Sheba yang tidak mengenal Allahnya Salomo mengatakan kepada Salomo, sekarang aku percaya perkataan-perkataan orang tentangmu ketika mataku melihat sendiri. Bahkan dikatakan, berbahagialah orang-orangmu, berbahagialah para pegawaimu yang melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Dan ada hal yang lebih luar biasa. Apa itu? Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu. Bayangkan, orang yang tidak mengenal Allah dari seorang Salomo, Raja Salomo itu bahkan mampu mengatakan terpujilah Tuhan Allahmu. Itulah efek dari pelayananmu dengan kasih. Itulah efek hikmat, bijaksana yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Salomo dan juga di dalam dirimu. Orang lain di sekitarmu akan berefek, perbuatanmu akan berdampak. Apa yang engkau lakukan akan menjadi khotbah yang hidup di tengah-tengah kehidupanmu. Sama seperti seorang Salomo yang mendapatkan ungkapan itu di tengah-tengah kehidupan Salomo ketika itu.
Dan benarlah kebijaksanaan dan kekayaan itu bersumber dari Tuhan. Itu sebabnya Ratu Sheba mampu mengatakan, terpujilah Tuhanmu. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat kekuatan tema dengan firman Tuhan pada saat ini. Yang pertama, ada kasih dalam pelayanan kepemimpinan. Yang kedua, kasih dalam berbagi kepada sesama. Yang ketiga, hikmat bijaksana itu terlihat dari tindakan kasih yang kita lakukan kepada orang lain di sekitar kita. Yang berikut, kasih itu nyata ketika kita mampu menghargai apa yang dimiliki, yang didapatkan oleh orang lain dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Sheba dan dialami oleh Ratu Sheba ini. Yang berikut, kasih itu tidak lain adalah ketika kita memiliki kerendahan hati. Tidak harus Ratu Sheba itu datang menjumpai Salomo. Tidak harus. Dia ratu. Dia bukan kaleng-kaleng. Tapi dia datang dengan kerendahan hatinya. Dan Salomo juga yang dia jumpai adalah pribadi yang rendah hati. Menerima dengan tulus, menerima dengan kasihnya, bahkan melayani dengan kasihnya kepada Ratu Sheba ketika itu. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh tema kita. Melayanilah dengan kasih, dan di sanalah orang lain di sekitarmu akan menikmati, akan mendapatkan kasih itu sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kira-kira apa yang bisa kita lakukan melayani dengan kasih saat ini? Saya mencatatkannya, tindakan melayani dengan kasih yang bisa kita lakukan saat ini. Yang pertama, bantulah orang yang membutuhkan. Yang kedua, kunjungilah dan jalinlah persahabatan kepada orang-orang yang kesepian, yang terisolasi, seperti lansia, anak yatim, atau mereka yang sedang terbaring lemah di dalam sakit penyakitnya. Yang berikut, berilah waktumu untuk orang lain di tengah-tengah kehidupanmu. Yang berikut, berikanlah doa dan dukungan spiritual kepada orang yang sedang terhempas, terlebih di dalam iman percayaannya. Yang ketiga, yang berikut, tunjukkanlah kasihmu kepada tetanggamu, sebab mereka lah alamat terdekat dalam menunjukkan tindakan kasih. Yang berikut, layanilah Tuhan. Pakailah rumah ibadahmu, gerejamu, untuk berpartisipasi dalam pelayanan di gerejamu. Yang terakhir, beri perhatian dan perbesarlah telingamu, dengar-dengaran akan keberadaan orang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Maka saudaraku, apa refleksi yang bisa kita petik dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, tentulah melayanilah dengan kasih, bukan dengan keterpaksaan. Sebab hadirmu adalah untuk melayani. Sama seperti Yesusmu datang untuk melayani, bukan dilayani. Apapun jabatanmu, apapun hebatmu, melayanilah dengan kasih. Yang kedua, benar banyak kabar yang kita dengar, berita yang kita dengar yang berseliweran di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi nasihat terindah adalah jangan telan bulat-bulat, teliti dulu, pahami dulu, berhikmatlah, bijaklah mendengar sesuatu itu, agar engkau menjadi berkat yang memberkati dalam kehidupan. Lalu apa yang ketiga? Yang ketiga tidak lain adalah engkau adalah surat Kristus yang bisa dibaca semua orang seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Maka jadilah surat Kristus sama seperti Salomo, hingga orang lain pun mengakui Tuhanmu, Tuhan yang penuh kasih, yang melayanimu dengan kasih. Sehingga dengan adamu, orang lebih mengenal siapa Tuhanmu, dan orang lain bahkan mengatakan, terpujilah Tuhan. Lalu apa yang terakhir yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan buat dirimu terkungkung oleh jabatanmu untuk tindakan kasih di tengah-tengah kehidupanmu. Benar, banyak tuntutan ketika engkau berada di dalam posisi tertentu. Tapi sekali lagi, jangan sampai hal itu membuatmu tertutup
hal itu membuatmu terkekang melakukan tindakan kasih itu. Ingatlah satu hal, pelayanan dalam kasih itu bukan harus bicara tentang sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang kecil sederhana pun itu berarti dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, dan kami menjadi pribadi yang melayani dengan kasih dimanapun kami berada. Sehingga setiap orang yang melihat kami, bertemu dengan kami, melihat Allah, Yesus bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga setiap mulut mengaku, terpujilah Engkau Tuhan Yesus dalam hidup ini. Dalam kasih-Mu Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Amin.